Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan pertemuan 8. Ya, di pertemuan 8 ini kita topiknya menunjukkan ya peran umat beragama. Jadi di sini peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan masyarakat yang sejahtera. Konsepnya begitu. Nah, di poin yang pertama kita bicarakan masyarakat yang beradab dan masyarakat yang sejahtera itu seperti apa. Oke. Pertama kali kita mau coba mengerti apa itu masyarakat. Ya. Masyarakat itu yang paling sederhana contohnya dalam kehidupan kita adalah ya kehidupan sosial itu. Ya, bersama-sama, dan contoh yang paling real adalah keluarga. Di mana di dalam keluarga itu ya di sana ada komponen ayah, komponen ibu, ada anak, mungkin juga ada asisten rumah tangga. Anaknya mungkin banyak ya, tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Ini merupakan contoh masyarakat paling kecil ya. Bagaimana kita sebut suatu masyarakat beradab? Bisa kita contohkan ya keluarga yang beradab. Keluarga yang beradab itu tentu ya diwakili atau bukan diwakili, anggota masyarakatnya yaitu ayahnya beradab, ibunya beradab gitu, anak-anaknya beradab, RT-nya beradab gitu. Contoh ini ayah beradab, ini contoh ayah beradab ya. Kalimat beradab kita coba kenal dulu ya. Anak A mengatakan, anak A itu mengatakan ya, ayah sudah mengajarkan kepada kita atau menunjukkan pada kita ya perilaku yang beradab. Jadi keluarga itu diajari oleh orang tuanya, anak-anaknya, dan anak-anaknya itu sudah diberitahu mana perilaku yang beradab, mana yang perilaku yang tidak beradab. Artinya kita tahu bahwasanya terkait masalah adab itu mesti terkait dengan masalah perilaku. Ya, masalah perbuatan gitu. Contoh kalimat yang lain ya yang bisa dibuat oleh anak itu ya. Pahlawan Jenderal Sudirman, ya, pahlawan Jenderal Sudirman itu perilakunya beradab. Ya. Nah, konotasi dari perilaku yang beradab selain dia di sana ada perilaku, juga tentu beradab itu perilaku yang baik. Begitu. Dan kalau gitu kita contohkan, orang itu memiliki adab yang baik. Ya. Adab yang baik, kalau orang itu memiliki adab yang baik artinya dia memiliki perilaku yang baik. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya sebetulnya identik antara adab itu dengan perilaku. Lawannya ya pencuri. Ya, pencuri itu kan orang tidak baik mestinya. Maka pencuri itu tidak beradab. Ya. Kenapa? Dia selain mencurinya sendiri perbuatan yang tidak beradab, dia juga melukai ya, dia juga melukai penghuni rumah. Nah, penghuni rumah itu dilukai. Namanya sebenarnya tidak hanya sekedar mencuri kalau dia sudah merampok gitu ya. Maka di sini dekat sekali memang adab itu dengan perilaku. Pada saat adabnya baik dikatakan perilakunya baik, maka sebetulnya sama dengan moralnya baik. Jadi masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang bermoral. Dulu kita sudah kaji apa itu moral ya pada kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi kalau moral mesti dikaitkan nanti dengan norma, dengan nilai, dengan etika dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan di sini masyarakat beradab, tentu adalah masyarakat yang bermoral baik gitu. Kalau itu masyarakat terdiri dari anggota-anggota masyarakat, maka anggota masyarakatnya di sana berperilaku baik atau bermoral baik. Oke. Itu pengertian adab. Jadi tidak jauh. Ya, bisa kita katakan bahwa kalau kita membicarakan masalah adab gitu ya. Bicara masalah adab identik dengan masalah perilaku. Identik dengan masalah moral. Kalau adabnya positif,
maka perilakunya juga dikatakan berperilaku baik, maka moralnya juga dikatakan berperilaku moralnya baik. Oke. Itu pengertian tentang adab. Sekarang kedua, sejahtera. Ya. Kalau kita katakan coba sejahtera tadi juga di dalam konsep rumah tangga tadi ya. Di rumah tangga itu misalnya kita lihat sebuah keluarga ya, sebuah keluarga tadi ya. Keluarga tadi itu menempati sebuah rumah. Rumahnya sih kecil ya, tipe 45, tapi ada ya, punya rumah begitu. Kemudian di sana juga ada mobil 1 biji begitu. Memiliki sepeda motor 2, 1 untuk istri, yang 1 untuk anak yang sudah besar. Ada ART, ada makanan minuman yang cukup begitu ya. Artinya orang ini secara lahiriah tampak sejahtera. Tapi ingat, lahiriah atau konsepnya konsep material begitu. Jadi secara material dia nampak sejahtera. Ingat, secara lahiriah berarti yang nampak secara indrawi. Tapi di keluarga itu ya, selain nampak secara lahiriah, di keluarga itu juga nampak di sana ada unsur-unsur kerukunan. Ya. Antara anggota keluarga itu rukun. Ya. Dan di sana juga nampak manifestasi keadilan, ya. Misalnya orang tua di sana melakukan pembagian kerja dengan baik, ya. Jadi pekerjaan itu dikerjakan oleh semua orang yang ada di rumah itu dengan baik. Ya. Dibagi dengan rata sehingga nampak adil gitu ya. Juga terjadi peristiwa di sana saling membantu gitu, saling tolong-menolong ya. Sehingga nampak ada toleransi. Begitu. Jadi ini merupakan suatu gambaran ya, suatu gambaran sejahtera ya, yang konsepnya tidak lagi hanya material tapi juga konsep yang spiritual gitu. Jadi suatu kesejahteraan itu tidak hanya aspek material yang nampak dengan adanya rumah yang mewah, enggak hanya itu. Tapi kalau di saat rumah yang mewah kemudian tidak ada keadilan, ya tidak sejahtera. Tapi kesejahteraan dari aspek spiritual itu lebih memenuhi konsep-konsep kejiwaan gitu. Sehingga kesejahteraan harus dipenuhi juga dari aspek material dan aspek spiritualnya. Material dan spiritualnya. Begitu. Nah, aspek-aspek spiritual yang tadi sopan santun gitu ya, ada toleransi gitu ya, kemudian ada keadilan, ada kerukunan. Ini semua adalah konsep-konsep kesejahteraan secara spiritual. Begitu. Sehingga suatu masyarakat yang sejahtera ya, aspek spiritual material ya, digambarkan di sana ada kecukupan dari aspek material, kecukupan dari aspek spiritual. Aspek spiritual itu tadi digambarkan adanya keadilan, kesehatan, kerukunan gitu ya. Ini gambaran dari suatu masyarakat yang beradab. Ya. Begitu. Masyarakat yang sejahtera. Begitu. Jadi itu pengertian dari masyarakat ya, yang beradab dan sejahtera gitu ya. Itu topik 81. Terima kasih.